Jadi teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai politik. Jadi kita harus menganalisis politik secara mendalam gitu kan, tidak dangkal, tidak emosional, dan tidak dogmatis gitu kan. Nah, ini para pendukung Nasdem, mungkin ya para pendukung Anies Baswedan itu mereka menganalisis tentang penangkapan Johnny G. Plate ini secara dangkal gitu. Ini persoalan intervensi politik gitu kan. Wah, ini politik istana gitu kan. Ini tentu saja persoalan hukum, karena Johnny G. Plate ini ya tersangka merugikan negara 8 triliun gitu kan. Lalu dikaitkan ini akan menggagalkan Anies Baswedan itu kan. Apa hubungannya gitu kan? Apa gara-gara Johnny G. Plate itu membantu Anies Baswedan gitu karena hal yang itu gitu kan ya. Ini sesuatu yang berpikir sangat rancu sekali, penuh emosional, fanatisme gitu. Ya jangan karena dogma dan fanatisme sebagai pendukung Rocky Gerung tidak melihat sisi salah dari partai oknum partai Nasdem ini, yaitu Johnny G. Plate gitu kan. Ibaratnya ini partai Nasdem ini kentut gitu ya, lalu dicium baunya oleh Rocky Gerung dan partai Demokrat gitu kan ya, karena mereka punya kepentingan gitu. Rocky Gerung kan mencium bau kentut partai Nasdem itu wangi gitu kan, karena ya bagi Rocky ini ada Anies di sana. Begitu juga kepentingan Partai Demokrat kepada Nasdem ya, karena ada cawapres AHY di sana gitu kan. Kalau AHY gagal kan gimana gitu. Jadi bau kentut itu dicium sebagai wangi gitu aja gitu. Ini intervensi gitu kan. Jadi etikanya di mana gitu kan. Ini sesuatu yang bersifat dogmatis gitu kan. Ya bagi Rocky ya segala sesuatu yang berhubungan dengan Anies dan para pendukungnya harus benar gitu kan. Nah, disinilah yang disebut dengan dogmatis. Dan bahkan dia melihat selain dirinya itu mungkin kalau bertentangan dengan Rocky itu salah, itu dungu gitu kan, bersekongkol untuk menjatuhkan Anies. Ini kan solipsisme gitu kan, solipsisme di dalam politik gitu kan. Rocky itu bukan antagonisme politik, tapi ya solipsisme politik. Ketika di zaman Yunani kuno itu sudah ada gitu kan, kaum sopisme gitu kan. Jadi dia sudah rancu gitu kan. Jadi dia ada suatu ketakutan dari Rocky ya, karena entah kenapa gitu ya. Kenapa Rocky menjadi seperti analisisnya dangkal ya, karena ada dogmatis itu, ada fanatisme buta gitu kan di dalam sikap berpolitik gitu kan. Tentu saja di dalam politik itu ada suatu komitmen untuk mendukung, untuk setia mendukung. Tapi saya pikir jangan sampai menjadi banalitas politik gitu kan. Seperti yang dikatakan oleh ketua DPP Nasdem itu siapa? Willy Aditya. Ada politik banalitas gitu kan. Ada politik transaksional. Ya justru itulah, transaksional itu ada di partai Nasdem ternyata. Dan Rocky karena fanatisme buta, bau kentut Nasdem gitu kan ya. Partai Nasdem kentut lalu dianggap wangi gitu kan. Ini gimana gitu kan. Inilah ya, Rocky sudah membatalkan dirinya sebagai orang yang bijaksana gitu kan. Rocky sudah membatalkan bahwa dia sebagai ahli pikir yang anti kedunguan gitu kan. Di sinilah saya pikir tentu saja Rocky bisa menuduh siapapun gitu kan, tapi harus faktanya gitu kan. Sedangkan Johnny G. Plate ini kan sudah siap menuju pengadilan gitu kan, seperti itu. Jadi ibaratnya sebagai suatu peristiwa Nasdem, oknumnya itu kentut gitu kan, dicium baunya itu oleh para pendukungnya gitu kan. Ini kan sesuatu yang sangat lucu, yang tentu saja tidak berbudaya gitu kan ya. Dan ada fanatisme buta. Dan saya pikir di sana gitu kan, kenapa Rocky sering mendukung gitu kan. Dan dia menganalisis seenaknya saja gitu kan. Ya tentu